Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman nishanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ikhwani amma ba'du. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita iman dan Islam yang menjadi sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang dengannya kita mampu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, bersabar atas segala takdir yang Allah tetapkan, kemudian meminta ampunan dari setiap kesalahan yang kita terjatuh ke dalamnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di subuh ini kita akan membahas tentang kaidah dasar fikih muamalah dan ragam akad dalam fikih muamalah. Tapi sebelumnya kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama tentang definisi fikih. Karena fikih muamalah bagian dari fikih Islam. Sehingga kita harus punya gambaran tentang apa itu fikih. Fikih secara bahasa bermakna memahami. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yafqahu qawli, agar mereka memahami perkataan aku, yaitu perkataan Nabi Musa alaihi salam. Tapi sekedar memahami saja, sekedar memahami hukum dalam Islam, tidak lantas seseorang dikatakan sebagai seorang ahli fikih atau faqih. Karena fikih ini pemahaman yang mendalam. Artinya sebatas mengetahui sholat 5 waktu itu fardu, sholat Jumat itu fardu, zina itu haram, mencuri itu haram. Orang yang mengetahui hal-hal tersebut tidak lantas dikatakan sebagai seorang ahli fikih. Baru dikatakan sebagai seorang ahli fikih manakala dia masuk ke definisi fikih secara khusus yang disebutkan oleh ahli usul fikih, di mana mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan fikih itu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, mengetahui hukum syariat yang jalannya itu adalah ijtihad. Artinya seseorang baru dikatakan sebagai seorang fikih, kita dikatakan sebagai ahli fikih setelah mempelajari fikih manakala kita mengetahui detail-detail hukum syariat. Karena yang detail ini difahaminya dengan cara berijtihad, artinya kita memahami dalil gitu kan, dan inferensinya. Bukan sekedar tahu dalil ini terjemahannya ini, kesimpulan hukumnya ini. Tapi juga tahu bagaimana mengorelasikan antara dalil dengan kesimpulan hukumnya. Misalkan ketika Nabi bersabda as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu adalah sebagian dari siksaan. Apa kesimpulan hukum yang bisa diambil dari hadis ini? Kalau secara terjemahnya itu secara terjemah maknanya itu safar itu potongan dari siksaan. Tapi kesimpulan hukumnya apa? Yang terkait dengan fikih. Kesimpulan hukumnya itu adalah keringanan yang diberikan kepada para musafir. Itu. Karena mereka menjalani safar yang memberatkan, maka mereka mendapatkan keringanan. Nah, yang seperti ini
pemahaman seperti ini, bisa mengkorelasikan antara dalil dengan kesimpulan hukum, ya, dengan proses ijtihad, ya, seorang yang bisa melakukan hal itu disebut dengan ahli fikih. Ya, artinya seseorang yang hanya mengetahui hukum-hukum yang sudah diketahui oleh halayak banyak, ya, seperti tadi hukum sholat wajib, hukum zina haram, mencuri haram, ya, orang yang mengetahuinya tidak disebut sebagai ahli fikih. Kemudian fikih juga, ya, didefinisikan dengan kumpulan hukum. Ya, kita mengenal buku fikih, buku akidah. Nah, kumpulan hukum yang termuat dalam buku fikih, ya, disebut dengan fikih. Ini definisi menurut, ya, ahli fikih. Mereka mengatakan fikih itu majmu'u al-ahkam wal masail asy-syar'iyyah al-amaliyah allati nazala bihal wahyu, yaitu kumpulan hukum dan permasalahan syariat yang sifatnya amaliyah, yang diturunkan oleh wahyu, artinya yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, awistan batoha al-mujtahidun, atau disimpulkan oleh ahli ijtihad. Ya, artinya ada produk fikih itu, ya, tidak tersurat dalam Al-Quran dan hadis, tapi tersirat kemudian disimpulkan oleh, ya, ulama ahli ijtihad. Au afta biha ahlu al-futiyah, atau difatwakan oleh ahli fatwa. Au tawassala ilaiha ahlu at-takhrij, ya, wa ba'du al-masail al-hisabiyah al-mulhaqah bil mawarith, dan seterusnya. Jadi singkatnya, menurut ahli fikih, ya, fikih itu adalah, ya, kumpulan hukum syariat, atau yang kita, atau gampangnya, ya, fikih itu buku fikih yang kita pelajari, ya. Ada fikih ibadah, muamalah, ya, pernikahan, dan pidana. Jadi ini 4, ya, ragam fikih yang kita pelajari. Ya, di masjid ini sudah lama mempelajari fikih ibadah, gitu. Kemudian, ya, di pekan keempat pada subuh ada fikih muamalah. Ya, ibadah berarti berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, semisal salat, zakat, ya, puasa, haji, umroh, dan seterusnya. Adapun muamalah berkaitan dengan interaksi kita dengan sesama kita. Kemudian ada fikih munakahat, ya, pernikahan. Dibahas tentang rukun nikah, syarat dalam pernikahan, ya. Kemudian dibahas tentang perceraian, ya, tentang talak, rujuk, ya, dan seterusnya. Kemudian fikih al-jinayat, ya, fikih pidana dalam Islam. Ya, pidana mencuri, gitu kan. Kapan dikatakan mencuri, apa hukumannya? Kapan dikatakan, ya, membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja, apa hukumannya, dan seterusnya. Dan kita, ya, mempelajari fikih muamalah, yang berarti ketika kita menguasai fikih muamalah, ya, kita menguasai 1/4 dari, ya, fikih. Dan Nabi kita mengatakan, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia memahami agamanya secara mendalam. Dan ketika fikih terbagi menjadi 4, ya, ketika kita menguasai 1/4-nya saja, ya, berarti Allah menghendaki, ya, 1/4 kebaikan, ya, pada diri kita manakala kita, ya, memahami secara mendalam, khususnya terkait fikih muamalah. Kemudian pembahasan berikutnya, definisi dan kaidah dasar fikih muamalah. Ya, fikih muamalah adalah fikih yang berisikan hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi manusia di dunia secara umum dan mengatur interaksi manusia dalam melakukan transaksi atau akad secara khusus. Jadi fikih muamalah itu memiliki 2 pengertian, pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum berarti, ya, berisikan aturan berkaitan dengan interaksi manusia dengan sesamanya secara umum, tidak terbatas pada akad saja. Adapun secara khusus, ya, fikih muamalah, ya, berbicara tentang akad dan transaksi yang dilakukan oleh manusia.
Berarti masuk ke dalam fikih muamalah itu pembahasan tentang waris, pembahasan tentang ya perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, gitu kan. Ini masuk ke fikih muamalah dengan pengertian umum. Adapun secara pengertian khusus, ya, yang dibahas dalam fikih muamalah hanya sebatas akad atau transaksi saja. Seperti akad jual beli, ya akad pinjam meminjam, akad apa? Utang piutang, ya. Kemudian akad rohan, ya, dan seterusnya. Pembahasan berikutnya tentang kaidah dasar fikih muamalah. Ya, kita mengetahui bahwasanya di setiap pembahasan fikih itu ada kaidah dasar, ya, atau al-qaidah al-kulliyah. Di pembahasan ibadah kita mengenal al-aslu fil ibadah at-tahrim. Ya, asal dari ibadah itu adalah larangan sampai ada dalil yang ya mensyariatkannya. Artinya ketika kita ya ragu terhadap suatu ibadah apakah ini boleh dikerjakan atau tidak, maka kita bisa berpegang dengan kaidah dasar ini, gitu kan, bahwasanya kita tidak boleh memulai sebuah ibadah sampai kita tahu ibadah itu disyariatkan atau tidak. Ya, baik cara mengetahuinya dengan ya membaca buku atau bertanya, ya. Dan orang yang menjawab misalkan mengatakan boleh, gitu. Ya, karena setiap orang itu punya kemampuan dalam memahami fikih itu berbeda-beda. Ada yang bisa memahami dengan sendiri, ya karena dia punya apa kapasitasnya, ya dia menguasai bahasa Arab, telah belajar tafsir, kemudian syarah hadis, ya, dan ilmu-ilmu penunjang lainnya. Maka bagi dia, ya dia bisa menyimpulkan hukum ya dengan menggalinya dari Al-Quran dan hadis dengan bantuan para ulama yang menafsirkan Al-Quran dan mensyarah hadis. Adapun bagi masyarakat umum, maka boleh bertanya kepada ahlinya. Ya, boleh bertanya kepada ahlinya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Ayat ini pertama turun kepada siapa? Kepada para sahabat. Artinya di antara para sahabat itu tidak semuanya ulama. Ada di antara mereka itu ya orang awam. Ya karena mereka ada yang sibuk bekerja, ya, bertani, berjualan. Ada yang kemampuan berpikir mereka tidak secerdas sahabat yang lainnya. Sehingga menyulitkan kalau mereka harus menggali hukum ya dari Al-Qur'an dan hadis secara mandiri. Sehingga diperbolehkan bagi mereka yang tidak punya kapasitas untuk bertanya kepada para ulama dan mengikuti pendapat ulama. Adapun dalam kaidah dasar fikih muamalah, gitu kan, dan ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan kaidah dasarnya itu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Ya, hatta yadulla ad-dalilu ala tahrimihi. Ya, asal atau kaidah dasar dari muamalah itu adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi artinya ketika bapak-bapak menghadapi suatu transaksi dan tidak tahu hukumnya apa, gitu kan, dan sudah mencari-cari dan tidak menemukan sisi yang mengharamkan ya transaksi ini, maka boleh berpegang dengan kaidah ini, bahwasanya transaksi itu diperbolehkan ya selagi tidak diketahui ada hal yang mengharamkan transaksi tersebut. Ini kesimpulannya. Ya, tapi kalau kita rinci lagi, gitu kan, perbedaan pendapat ulama dan argumentasi mereka, maka sebagai berikut. Jadi para ulama berselisih tentang kaidah dasar fikih muamalah. Apakah diperbolehkan ya, ataukah dilarang? Dalam hal ini terbagi ke dalam dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan hukum asal dalam akad itu dan syarat itu adalah boleh dan sah. Jadi semua transaksi itu hukum asalnya boleh, dan semua syarat itu yang diajukan oleh
orang-orang yang bertransaksi hukum dasarnya adalah sah. Ini pendapat pertama dan ini pendapat mayoritas ulama. Artinya ini pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian pendapat kedua mengatakan, ya, hukum asal dalam akad itu batal, tidak sah. Dan hukum asal dalam syarat itu haram. Terus yang boleh yang seperti apa? Ya, hanya boleh melakukan akad yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Hanya boleh mensyaratkan dalam akad yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Dan ini pendapat Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm ini dari mazhab Zohiri. Ya. Mazhab Zohiri itu mazhab yang memahami Al-Quran dan hadis secara tekstual. Dan pendapat yang kita pilih, ya sebagaimana yang disebutkan di awal, adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya kaidah dasar dalam akad itu, dalam transaksi itu adalah halal atau mubah. Dan kaidah dasar dalam syarat itu sah. Sampai kapan? Ya, sampai diketahui adanya dalil yang menyatakan ketidakabsahan akad tersebut dan ya batalnya syarat tersebut. Alasannya adalah yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban memenuhi akad. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, ya penuhilah akad-akad itu. Dan perintah di sini, perintah memenuhi akad ini datang secara mutlak. Ya, artinya tidak dibedakan antara akad yang memiliki landasan syariat disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, dan akad yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Artinya semua bentuk akad, baik itu yang tersurat dalam Al-Quran dan hadis maupun yang tidak, maka wajib dipenuhi. Ya, juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa bi ahdillahi idza ahadtum wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum." Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Sama, ini juga janji secara mutlak, ya. Harus dipenuhi, baik janji tersebut tersurat dalam Al-Quran dan hadis maupun tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang menunaikan amanah dan janjinya. Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman yang dijanjikan surga, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Yaitu mereka itu yang memelihara amanah yang dipikulnya dan janji-janjinya. Dan ini juga sama, ya, semua bentuk amanah dan semua bentuk janji, baik yang tersurat dalam Al-Quran, hadis maupun tidak. Kemudian dalil yang keempat, sabda Nabi SAW, "Ahaqqu asyuruti antufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj." Syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan atau hubungan suami istri. Ya, Nabi tegaskan bahwasanya syarat pernikahan, ya, atau syarat dalam pernikahan itu adalah syarat yang paling berhak untuk dipenuhi. Ya, syarat pernikahan apa contohnya? Contohnya mahar. Ya. Mahar ini merupakan syarat pernikahan dan ini wajib, ya, atau hak yang paling wajib untuk dipenuhi. Kemudian juga ada syarat dalam pernikahan. Jadi kita harus bedakan antara dua hal, ya. Syarat pernikahan dengan syarat dalam pernikahan. Ya, kalau syarat pernikahan berarti syarat yang digariskan oleh syariat, terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Contohnya adalah mahar. Jadi mahar ini merupakan syarat wajib dalam pernikahan, ya, atau syarat nikah. Artinya ketika seseorang atau suami atau sepasang laki-laki dan perempuan menikah, maka si laki-laki wajib membayarkan mahar kepada si perempuan, baik mahar itu disebutkan saat akad maupun tidak. Yang penting, ya, nominalnya sudah disepakati sebelumnya. Kemudian yang kedua, syarat dalam pernikahan.
Syarat dalam pernikahan berarti syarat-syarat yang diajukan oleh si laki-laki kepada si perempuan atau si perempuan kepada si laki-laki. Dan syarat ini tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jadi syarat ini dimunculkan oleh masing-masing pihak. Jadi misalkan si perempuan mempersyaratkan kepada calon suaminya, saya bersedia dinikahi oleh kamu asalkan tidak dipoligami misalkan. Atau si laki-laki mempersyaratkan kepada si perempuan, ya, saya mau menikahi kamu asalkan kamu ya tidak bekerja di luar rumah. Ya, syarat semacam ini menurut mayoritas ulama diperbolehkan dan sah dan mengikat. Artinya ketika pasangan suami istri ini ya, sebelum menikah mereka sudah telah sepakat dengan syarat ini, kemudian di pertengahan pernikahan ya terjadi pelanggaran terhadap syarat ini, maka ya masing-masing pihak bisa mengajukan pembatalan nikah atau fashu nikah. Ketika nikahnya diputuskan oleh hakim dibatalkan, maka keduanya berpisah. Tapi bukan talak ya. Tapi bukan talak. Difasah, dibatalkan pernikahannya karena terjadi pelanggaran terhadap syarat yang sudah disepakati sebelum pernikahan. Ya, jika dalam pernikahan saja ya syarat yang diajukan oleh calon mempelai itu diperbolehkan dan harus dipenuhi, gitu, maka syarat dalam akad yang lainnya ya harus dipenuhi juga. Ya, syarat dalam jual beli gitu kan. Misalkan si pembeli mempersyaratkan ya ketika membeli suatu barang agar si penjual mengirimnya ke alamatnya secara gratis gitu kan. Kadang sering kita minta free ongkir ya gitu kan. Kemudian disepakati. Maka ya free ongkir ini menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh si penjual. Padahal gitu kan, free ongkir ini tidak ada tersurat dalam Al-Quran dan hadis gitu kan, sebagai bagian dari akad. Tapi dimunculkan oleh si pembeli kepada si penjual. Tapi selama itu sudah disepakati ya, maka harus dipenuhi. Kemudian dalil yang kelima ya tentang ciri-ciri orang munafik ya. Di antaranya wa idza ahada godaro, ya ketika dia berjanji dia ingkar janji atau menyalahi perjanjian. Jadi kesimpulannya semua dalil ini menunjukkan ya wajibnya untuk memenuhi ya klausul dalam akad ya, sekalipun klausul tersebut tidak tersurat dalam Al-Quran dan hadis dan dimunculkan oleh kedua belah pihak dan telah disepakati oleh keduanya. Maka ketika sudah disepakati ya harus ditunaikan berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, ya tunaikanlah ya akad-akad yang sudah kalian sepakati. Kemudian dalil yang keenam, firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang hal-hal yang diharamkan. Allah berfirman, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa maddurirtum ilaih. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya hal-hal yang diharamkan nih, baik berkaitan dengan perbuatan hamba ataupun ya barang-barang yang diharamkan, maka sudah dijelaskan ya secara terperinci dalam Al-Quran dan hadis ya, baik secara tegas ya, maupun secara tersirat ya, baik secara tersurat maupun secara tersirat ya, sehingga difahami jika sebuah akad itu tidak diharamkan ya, baik tersurat maupun tersirat dalam Al-Quran dan hadis, maka hukum dasarnya diperbolehkan. Kemudian bagaimana kita menjawab ya argumentasi pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya kaidah dasar dalam muamalah itu diharamkan
dan kaidah dasar dalam syarat itu ya tidak sah. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya ma farratna fil kitabi min syai'. Ya, tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah tegaskan bahwasanya segala sesuatu tentang hukum yang berkenaan dengan manusia itu sudah digariskan dalam Al-Qur'an. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sudah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti ya setelah Allah nyatakan agama Islam ini sempurna, tidak ada lagi syariat setelahnya. Nah, tapi masalahnya apakah yang disepakati oleh kedua belah pihak ya, itu bagian hal yang disyariatkan atau bukan ya? Ketika mereka mewajibkan dalam akad itu sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, apakah itu bagian dari hal yang disyariatkan atau yang digariskan oleh agama atau bukan? Jawabannya tidak, gitu kan? Itu tidak diwajibkan secara tersurat dalam agama atau secara langsung dalam agama, tapi diwajibkan secara tidak langsung. Ya, kalau ditanya mana dalilnya yang mewajibkan pembeli ya atau penjual mengantar barang yang dibeli oleh pembeli ke alamatnya, mana dalilnya? Jawabannya tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil langsung yang tersurat dalam Al-Quran dan hadis yang mewajibkan hal itu. Tapi ada dalil yang tidak langsungnya, yaitu kewajiban untuk memenuhi akad, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Aufu bil uqud." Ya, tunaikanlah akad-akad kalian yang telah disepakati. Artinya selama terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, antara dua orang yang bertransaksi, sekalipun hukum dasarnya dalam ya fikih itu mubah gitu kan, tidak wajib ditunaikan, tapi selama sudah disepakati maka ini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak gitu. Kemudian dalil yang paling sering digunakan ya, dan yang paling kuat di antara dalil-dalil yang ada ya, yang digunakan atau yang dijadikan argumentasi oleh pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya kaidah dasar dalam muamalah itu diharamkan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ishtarata syartan laisa fi kitabillahi falaisa lahu wa in ishtarata mi'ata syartin." Barang siapa menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, maka syarat itu tidak berlaku baginya meskipun ia menetapkan 100 syarat. Ya, tekstual hadis ini seakan-akan menunjukkan bahwasanya ketika sebuah syarat itu tidak terdapat dalam Al-Quran, maka tidak boleh dan tidak boleh dipenuhi, tidak boleh ada dan tidak boleh dipenuhi. Tapi kalau kita melihat penjelasan ulama tentang hadis ini, terkhusus ulama di pendapat yang kedua yang membolehkan transaksi ya, atau menjadikan kaidah dasar dalam transaksi itu mubah, mereka memberikan jawaban bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini adalah ya semua orang yang mempersyaratkan syarat yang bertentangan ya dengan Al-Qur'an. Ya, maka tidak boleh hal itu ada dan tidak boleh dipenuhi. Berarti pemahaman kebalikannya, kalau yang dipersyaratkan itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an gitu kan, maka boleh dilakukan dan boleh dipenuhi. Ya, semisal tadi kita contohkan, ya si pembeli mempersyaratkan barang beliannya dikirim ke alamatnya. Ya, ini tidak ada larangannya gitu kan. Selagi tidak ada larangannya, maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang dimaksud dengan fi kitabillah di sini apa? Yang dimaksud di sini bukan yang tersurat dalam Al-Qur'an nih. Karena kalau maksudnya yang tersurat dalam Al-Qur'an gitu kan, maka berkenaan dengan hadis ini ya, di mana Aisyah membeli seorang hamba sahaya ya. Kemudian si penjual mempersyaratkan ya bahwasanya loyalitas si hamba sahaya ini tidak diberikan kepada si pembeli. Maka Nabi ya mengingkari transaksi tersebut dan dengan mengatakan
al-wala'u liman a'taq. Loyalitas seorang hamba sahaya itu diberikan kepada orang yang membelinya dan membebaskan dia. Artinya syarat yang diminta oleh si penjual agar loyalitas itu tetap miliknya, ini syarat yang bertentangan dengan pernyataan Nabi, dengan hadis Nabi. Sehingga tidak boleh ya dipenuhi akad tersebut atau syarat tersebut. Ya, sehingga dalil ini tidak bisa dijadikan dalil ya oleh pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya kaidah dasar dalam fikih muamalah itu diharamkan. Ya, tapi justru menunjukkan bahwasanya kaidah dasar dalam muamalah itu diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, pendapat yang kita pilih dalam perbedaan pendapat ini adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya kaidah dasar dalam muamalah itu diperbolehkan ya sampai ada dalil yang mengharamkan atau melarang. Kemudian untuk menyimpulkan hukum suatu transaksi kontemporer ya, ini khusus untuk transaksi kontemporer ya, karena transaksi klasik itu sudah dibahas tuntas oleh para ulama dan sudah selesai pembahasannya ya. Kalaupun ada ulama sekarang yang mengkajinya lagi, yaitu untuk membahasakan ulang dengan bahasa yang lebih mudah saja. Adapun ya transaksi kontemporer ini tidak pernah berhenti ya, terus berkembang ya, sehingga kalau kita tidak mengkajinya gitu kan, bisa jadi terjatuh ke dalam hal yang diharamkan ya. Terus bagaimana cara kita menyimpulkan hukum dari transaksi kontemporer yang terjadi? Maka kita tidak boleh langsung menggunakan kaidah dasar bahwasanya ya hukum asal muamalah itu diperbolehkan. Ya, karena kita harus melakukan langkah-langkah berikut ini sebelum memberikan kesimpulan dengan hukum dasar. Yang pertama, langkah pertama, kita harus memahami dengan baik detail transaksi kontemporer yang sedang dikaji hukumnya. Misalkan tentang bunga bank ya, tentang bunga bank ya. Awal munculnya bunga bank atau awal munculnya ketika para ulama mengkaji pertama kali tentang hukum bunga bank, ya mereka berselisih pendapat. Ada yang bilang itu riba, ada yang bilang itu bagi hasil gitu kan. Ada yang bilang itu akadnya titipan saja gitu kan. Bukan akad utang piutang ya, tapi akad titipan. Maka dengan memahami ya pendapat masing-masing atau gambaran masing-masing ulama tentang akad ini ya, kita bisa memperbandingkan ya, manakah di antara gambaran mereka yang paling mendekati gambaran yang nyata. Karena perbedaan mereka dalam menggambarkan sebuah akad akan membuat mereka berbeda dalam menyimpulkan hukumnya. Contoh misalkan ya, yang baru-baru hangat terjadi itu tentang hukum perlombaan Agustusan ya. Ya, kita mendengar fatwa MUI tentang fatwa haramnya gitu kan. Ya, larangan perlombaan Agustusan ya dengan hadiah dari pendaftaran gitu. Dan mereka memberikan 3 rincian gitu. Yang diperbolehkan itu kalau hadiah dari pihak ketiga ya, dari sponsor atau donatur. Dan yang kedua yang diperbolehkan itu hadiah dari salah satu pihak peserta. Ya, ada 2 peserta, satu peserta mengatakan kalau kamu menang ya saya kasih kamu hadiah gitu kan. Ini diperbolehkan. Yang ketiga gitu kan, kalau hadiah itu berasal dari iuran pendaftaran, maka ini tidak diperbolehkan karena ini sama dengan perjudian. Ya sama halnya dengan ya orang-orang yang lagi nongkrong gitu kan, main kartu gaple, masing-masing taruh-taruhan di depannya gitu kan, yang menang mengambil semua taruhan gitu kan. Dan hukum perlombaan dengan hadiah dari pendaftaran semua peserta, hukumnya sama dengan perjudian. Gambaran mereka seperti itu, gambaran MUI tentang Agustusan. Nah, tapi kalau kita tanya ke RT ke RW gitu,
ketika ada iuran Agustusan, apakah itu digunakan untuk pendaftaran atau untuk seluruh kegiatan Agustusan? Ada PRT di sini nggak? PRW? Ada mana? Oh, mantan. Gimana PRT? Dari uang kas. Tapi ada paguyuban, uang paguyuban nggak? Uang apa? Iuran dari warga untuk Agustusan? Nggak ada. Oh gitu. Ya kalau dari kas malah aman ya. Dari kas aman. Ketika ada perlombaan dan hadiahnya dari kas RT gitu kan, hadiahnya halal gitu kan. Selama perlombaannya juga halal ya. Ya kan ada perlombaan yang tidak halal ya. Perlombaan yang tidak halal banyak gitu kan di Agustusan ya. Nah terus bagaimana kalau yang terjadi itu RT memungut dari warganya patungan untuk iuran Agustusan, yang itu digunakan untuk ya berbagai macam acara, bukan hanya perlombaan saja. Ya, apakah ini disamakan dengan uang pendaftaran atau tidak? Dan kita kasih gambaran seperti ini. Ada kasus yang pertama itu RT mengambil iuran ya, sebelum Agustusan yang dananya digunakan untuk berbagai acara Agustusan. Ada perlombaan, ya ada upacara pagi misalkan ya, ada hiburannya, ya, ada makan-makannya gitu kan. Kemudian dari sebagian dana itu ya digunakan untuk hadiah untuk peserta yang memenangkan perlombaan. Tapi sejak awal RT bilang ini iuran untuk Agustusan tanpa dirinci mana untuk biaya perlombaan dan hadiah perlombaan. Kemudian yang kedua, gambaran yang kedua, ya RT atau RW mengadakan acara perlombaan. Kemudian meminta warganya yang mau ikut perlombaan membayar uang pendaftaran yang nantinya digunakan untuk hadiah lomba. Mana kira-kira di antara dua kasus ini yang paling mendekati gambaran fatwa MUI? Kasus yang pertama atau kasus yang kedua? Kasus yang kedua. Ya. Adapun kasus yang pertama ini masih samar gitu kan. Ya, karena uang iuran itu tidak hanya digunakan untuk kegiatan lomba dan hadiah lomba, tapi digunakan untuk seluruh kegiatan Agustusan. Gitu kan. Makanya ada sebagian ulama di kita gitu kan yang membolehkan ya perlombaan dengan hadiah dari iuran Agustusan. Ya karena kegiatan karena iuran Agustusan ini digunakan bukan hanya untuk lomba saja, tapi untuk seluruh kegiatan Agustusan. Terlebih lagi gitu kan, yang membayar iuran ini tidak harus mengikuti perlombaan. Ya kan? Ini makin menguatkan bahwasanya iuran Agustusan ini bukan sebatas untuk perlombaan dan hadiah perlombaan, tapi untuk keseluruhan dari kegiatan Agustusan. Yang kan kalau kita lihat yang paling banyak menyerap anggaran dari iuran itu apa? Konsumsi kan ya, bukan perlombaan ya. Ya perlombaan makan kerupuk berapa Pak? 2.000-an. Hadiahnya apa? Kan nggak mungkin uang 1 juta kan ya? Gitu. Paling alat tulis gitu kan, yang murah-murah aja gitu kan. Berarti kan anggaran dari iuran itu yang paling banyak itu digunakan untuk konsumsi gitu kan. Ya sehingga ketika ada bagian yang digunakan dari iuran tersebut untuk perlombaan dan hadiah perlombaan, ya sebagian mengatakan itu tidak termasuk ya ke dalam gambaran fatwa MUI yang mengharamkan hadiah dari perlombaan yang berasal dari iuran peserta. Ini kenapa terjadi seperti ini? Karena beda gambaran. Kemudian tentang apa lagi ya? Tentang top up ya. Top up di apa? Misalkan di GoPay dan semacamnya ya. Gitu. Di aplikasi ya, ojek online gitu. Ya, sebagian mengatakan itu tidak diperbolehkan. Ya. Ya, mengambil diskon dari top up yang kita lakukan ya di jasa ojek online itu tidak diperbolehkan. Karena dia memiliki gambaran ketika dia melakukan top up ya di aplikasi tersebut, berarti dia sedang memberikan pinjaman uang ya kepada pihak aplikasi.
Kemudian sebagai gantinya pihak aplikasi memberikan diskon. Berarti diskonnya ini riba. Paham ya? Jadi uang yang didepositokan di aplikasi itu dianggapnya sebagai uang pinjaman, utang. Ketika utang itu menghasilkan diskon gitu kan, diskon layanan, maka diskon layanan ini dianggap riba. Ya, keuntungan dari akad utang piutang. Dan kaidah fikihnya mengatakan kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap akad transaksi utang piutang yang mendatangkan manfaat, ya, maka ini dinyatakan riba. Beda lagi dengan pihak yang lainnya, ya, atau ulama lainnya yang memberikan gambaran bahwasanya uang yang kita depositokan ke pihak aplikasi jasa ojek online ini bukan utang, tapi ini pembayaran di muka. Ya, karena pembayaran di muka dan ini memudahkan pihak aplikasi online, akhirnya gitu kan, pihak aplikasi memberikan potongan. Berarti potongan ini terjadi karena pembayaran di muka. Maka hukumnya apa? Hukumnya boleh. Gitu. Sebagaimana misalkan ketika kita menggunakan jasa ojek pangkalan, ya, kalau kita menggunakan setiap hari misalkan 20.000 gitu kan, sebulan 600.000. Kata ojek ini dia bilang kalau bapak langganan ke saya sebulan bayarnya nggak usah 600.000, bayarnya 500.000, dapat potongan 100.000, tapi dibayar di muka gitu. Gitu, maka hukumnya diperbolehkan. Jadi di sini kita lihat bahwasanya perbedaan dalam menggambarkan suatu transaksi muamalah ini berakibat pada perbedaan pandangan dalam menentukan hukumnya. Sehingga penting ya untuk memahami gitu kan gambaran tentang suatu akad terlebih dahulu sebelum memberikan kesimpulan hukum. Jadi ini langkah yang pertama, memahami ya dengan baik detail transaksi kontemporer yang sedang dikaji hukumnya. Kemudian yang kedua, ya mengidentifikasi jenis transaksi tersebut ya dengan mengacu kepada ragam akad fikih muamalah. Ya. Jadi ketika kita sudah memahami gambarannya, ya, berikutnya kita komparasikan dengan fikih muamalah yang dituliskan oleh para ulama fikih dalam buku-buku fikihnya. Ya, kita tanya, apakah akad ini masuk ke dalam akad jual beli? Apakah masuk ke dalam akad utang piutang? Apakah masuk ke akad investasi atau akad lainnya? Ya, kemudian memerhatikan ketentuan untuk masing-masing akad. Contoh misalkan, ada yang mengatakan bunga bank itu di bank konvensional terutama itu adalah hasil bagi ya, investasi. Berarti kalau itu investasi gitu kan, kalau kita mengacu kepada akad fikih klasik, pertanyaannya apakah ini masuk ke dalam akad mudharabah investasi atau masuk ke akad qard utang piutang? Dengan memperhatikan apa kesamaan dan perbedaan antara keduanya. Ya, perbedaan antara utang piutang, akad utang piutang dengan akad transaksi itu terletak pada ya pengembalian. Ya, ketika seseorang meminjam uang 1 juta untuk digunakan sebagai modal usaha, baik usahanya itu lancar ataupun ya gagal, apa kewajiban dia? Kewajiban dia mengembalikan uang 1 juta. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih kalau disepakati di awal. Tapi boleh lebih kalau tidak disepakati di awal. Ya, misalkan saya pinjam 1 juta untuk modal usaha gitu kan, kemudian usahanya lancar, saya kembalikan 1 juta beserta kelebihannya, misalkan ditambahkan 100.000, maka ini boleh karena kelebihannya tidak dipersyaratkan. Dan kelebihannya ini bagian dari ya mengembalikan utang dengan cara yang lebih baik. Ya, karena Nabi kita mengatakan khairukum ahsanukum qadaan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam menunaikan hutang. Artinya ketika dia pinjam uang ya, dibantu oleh orang lain, maka dia kembalikan dengan cara yang lebih baik ya, dengan nominal yang sama, kemudian diberikan kelebihan ya, sebagai bentuk terima kasih kepada
pihak yang sudah memberikan. Terus apa bedanya dengan investasi? Investasi itu kalau untungnya dibagi, kalau rugi ditanggung oleh pemilik modal. Ya, kalau rugi ditanggung oleh pemilik modal. Kok nggak ditanggung oleh pengelola, gitu kan? Karena pengelola sudah rugi dengan ya, aktivitas yang dia lakukan. Ya, dia sudah berusaha untuk mengelola modal tersebut, gitu kan? Sudah melakukan ini kan usaha, gitu kan? Kemudian tidak berhasil, maka dia menanggung kerugian dalam bentuk tenaga. Ya, sedangkan pemilik modal menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan atau kekurangan modal. Ini akad investasi. Nah, sekarang kembali ke perbankan, gitu kan. Bunga bank yang dihasilkan itu lebih identik ke utang piutang atau ke investasi? Ada nggak kita mengalami pemotongan gara-gara pihak bank, gitu kan, gagal dalam investasi? Tidak ada kan? Oh, berarti lebih dekat kepada utang piutang. Kalau lebih dekat ke utang piutang, berarti bunga yang dihasilkan itu adalah riba, bukan bagi hasil. Terus bagaimana dengan bank syariah yang mengatakan bunga itu sebagai bagi hasil? Kalau tidak ada klausul yang menegaskan bahwasanya kalau terjadi kerugian dalam investasi itu ditanggung oleh pemilik modal, berarti nasabah, maka sama hukumnya dengan bunga bank konvensional, sama-sama diharamkan. Ya, cuman kalau dikatakan mana yang lebih mending, ya lebih mending bank syariah, gitu kan? Karena dia menjamin usahanya tidak digunakan dalam hal yang diharamkan, tidak berinvestasi di sektor yang diharamkan. Ini langkah yang kedua, mengidentifikasi jenis transaksi dengan mengacu kepada ragam akad yang terdapat dalam fikih muamalah. Kemudian langkah yang ketiga, ya, memastikan ada atau tidak adanya faktor yang menyebabkan suatu akad menjadi haram. Ya, nanti kita akan membahas tentang ya faktor-faktor tersebut. Ya, apakah dalam akad tersebut ada unsur kezaliman? Apakah ada unsur goror, ketidakpastian? Apakah ada unsur ya maisir, ya, gambling, ya, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian langkah yang keempat, memastikan ada atau tidak adanya dalil yang melarang akad tersebut, baik dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, kaidah umum atau tujuan syariat. Kalau langkah keempat ini ya bisa kita gantikan dengan langkah B, ya. Ya, selama para ulama sudah membahasnya, gitu kan. Kalau mirip dengan bahasan mereka berarti boleh, kalau ada yang melenceng dari bahasan mereka, gitu kan, tinggal kita lihat apakah ada faktor yang mengharamkan atau tidak. Kemudian langkah yang kelima, mengidentifikasi jenis kemaslahatan yang terdapat dalam akad tersebut. Ya, apakah maslahatnya mu'tabarah, ya, ada dalil yang mengakuinya, atau muhdarah, ada dalil yang mengingkarinya, atau mursalah, ya, tidak ada dalil yang mengakui atau mengingkarinya. Kalau dia mursalah, ya, berarti diperbolehkan. Sebagaimana diperbolehkannya ya akad yang mengandung maslahat mu'tabarah. Jadi kalau akad itu ada dalil yang menegaskan kemaslahatannya, berarti jelas bolehnya. Kalau akad itu ada dalil yang menyatakan ya tidak maslahat sama sekali, gitu kan, ya seperti jual beli khamr, gitu kan, maka tidak boleh, gitu kan, haram. Ya, adapun ketika ada akad tidak ada dalil yang menegaskan gitu kemaslahatannya atau tidak maslahatnya, maka hukum asalnya boleh, gitu. Jamnya ya. Langkah yang terakhir, ya. Kemudian jika setelah menelitinya tidak diketahui adanya dalil yang melarangnya, kemudian tidak ada dalil yang mengingkari kemaslahatannya, dan tidak adanya unsur yang menyelisih ketentuan suatu akad muamalah yang dianggap serupa dengannya, baru disimpulkan ya hukum muamalah tersebut diperbolehkan berdasarkan kaidah dasar. Jadi untuk menyimpulkan suatu hukum muamalah kontemporer ya dengan kaidah dasar itu tidak mudah karena harus melewati beberapa tahapan yang telah kita sebutkan. Silakan, Pak.